Latar belakang. Salon kecantikan adalah bentuk usaha yang berkaitan dengan perawatan kosmetik, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Salon kecantikan adalah wadah untuk memperindah dan mempercantik bagian tubuh tertentu dengan perawatan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tujuan audit yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi promosi yang paling tepat bagi Adel Salon dalam menghadapi persaingannya saat ini ataupun di masa yang akan datang. Kemudian memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternalnya pesaing utama dan konsumennya. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan meningkatkan omset usaha pada saat ini dan rencana di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah pembukuan hasil usaha dan pelaporan keuangan yang dijadikan dan diterapkan. Saya Ardisia Haryanto akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu waktu pelaksanaan dan ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit internal ini dilakukan pada Adel Salon yang beralamatkan di Jalan Bukit Barisan, Mesir Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Audit internal ini dilakukan pada tanggal 5 hingga 20 Juni 2024 dengan tujuan audit untuk mengetahui perjalanan usaha Adel Salon, perkembangan usaha, dan laporan keuangan yang digunakan oleh Adel Salon. Dan hasil audit yaitu yang pertama, pemilik salon seringkali kebingungan saat menghadapi masalah staf karyawan yang sering mengajukan resign atau mengundurkan diri di saat yang tidak tepat. Yang kedua, komplain pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh karyawan Adel Salon. Yang ketiga, karyawan yang direkrut cenderung masih banyak yang belum berpengalaman. Setelah audit dilaksanakan. Jadi setelah audit dilaksanakan itu ada rencana tindak lanjutnya. Yang pertama itu temuan mengenai pemilik salon seringkali kebingungan dengan adanya karyawan atau masalah karyawan yang mengajukan resign secara dadakan atau mengundurkan diri di saat yang tidak tepat. Kemudian rencana tindak lanjut, owner Adel Salon seharusnya lebih selektif dalam merekrut karyawan sehingga untuk memberikan antisipasi agar tidak membuang waktu dalam memberikan training kepada klien. Terus yang kedua itu ada komplain pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Karena rencana tindak lanjutnya itu dengan adanya perubahan struktur kerja karyawan lama terhadap karyawan baru, jadi pelanggan itu merasa banyak sekali ketidakpuasan baik diberikan secara bersikap ataupun hasil kerja yang diberikan, sehingga diperlukannya pelatihan yang sesuai dengan bimbingan attitude kepada karyawan dalam bersikap. Kemudian yang ketiga itu karyawan yang sering berganti-ganti dan dibutuhkan waktu untuk training. Jadi rencana tindak lanjutnya yaitu dengan adanya perubahan status karyawan baru, maka diperlukannya tindakan yang tegas dari owner Adel Salon untuk memberikan kontrak kerja agar dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Terus yang selanjutnya yang keempat itu ada promosi yang diberikan membuat kewalahan dalam penanganan kerja karena kurangnya kepiawaian karyawan. Jadi kan Adel Salon sering memberikan banyak promosi menarik ataupun promo yang menjadi masalah karena perubahan karyawan yang sering terjadi pada saat itu. Kemudian temuan selanjutnya yang kelima itu tentang karyawan yang direkrut cenderung masih banyak yang belum berpengalaman. Jadi rencana tindak lanjutnya, Salon Adel itu bisa merekrut karyawan yang lebih berpengalaman agar hasil kerja yang maksimal itu bisa terwujud. Karena kalau misalnya karyawan yang direkrut belum memiliki pengalaman yang lebih, itu kebanyakan
hasil kerjanya itu belum maksimal dan dapat merugikan salon tersebut. Kemudian yang keenam itu tidak adanya laporan keuangan yang dibuatkan secara pembukuan, melainkan hanya dilaporkan melalui WhatsApp. Jadi dalam laporan keuangan adil tidak dilakukan secara transparan. Dan karena laporan harian atau pendapatan jasa hanya dilaporkan melalui WhatsApp, sehingga hal ini dapat mengakibatkan tidak transparannya keuangan. Terus sehingga perlu tindakan untuk melakukan pembukuan harian, bulanan, atau tahunan agar kita bisa melihat hasil atau laba yang dicapai dalam jangka waktu tertentu, baik perubahan baik maupun buruk untuk evaluasi. Sekian, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Angelia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatmala. Dalam rangka program audit internal periode Juni 2024, nama perusahaan Adel Salon, nama pemilik Ardelia Haryanto, dan tim auditor yaitu dari kelompok 3. Pertama ada auditor 1 yaitu Fevino Fitriani, auditor kedua Ardevia Haryanto, auditor ketiga Fatmala, auditor keempat Nabila Angelia, dan ada auditor kelima yaitu Tania Fitri Ayu Ramadan. Selanjutnya sasaran internal audit. Yang pertama, melihat lokasi Adel Salon. Kedua, melihat kegiatan salon dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pertama, observasi tempat usaha. Yang kedua, melihat proses kegiatan salon. Selanjutnya ada temuan audit. 1. Kesesuaian. Dalam kesesuaian ada jasa yang diberikan dan promo yang diberikan. Dan yang kedua itu ketidaksesuaian. Dalam ketidaksesuaian itu ada seperti ketika karyawan itu resign, adanya komplain dari pelanggan karena tidak merasa puas. Perkenalkan, nama saya Tania Fitri Ayu Ramadan sebagai auditor 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja pemeriksaan atau kertas kerja auditor pada Adel Salon untuk periode perhitungan yang berakhir pada Mei 2024. Di sini kami menggunakan 8 akun, yaitu yang pertama kas, perlengkapan usaha, peralatan usaha, pendapatan usaha, beban listrik, beban gaji karyawan, beban operasional, dan yang terakhir yaitu beban lain-lain. Untuk neraca awalnya, di sini tertera bahwa kas memiliki saldo sebesar 5 juta, perlengkapan 3 juta, peralatan usaha 1.500.000, pendapatan usaha 14.200.000, dan perusahaan mempunyai beban listrik sebesar 1 juta, beban gaji karyawan sebesar 3 juta, beban operasional sebesar 500.000, dan beban lain-lain sebesar 200.000. Jadi setelah ditotal, pada kolom debit dan kredit sama-sama memiliki saldo 14.200.000. Kemudian untuk bagian koreksi akun ataupun jurnal penyesuaian, kami mengosongkan bagian tersebut karena tidak ada penyesuaian yang dilakukan oleh salon Adel pada periode terhitung. Selanjutnya pada laba rugi, di situ pendapatan usaha tertera sebesar 14.200.000, sedangkan untuk beban-beban yang akan ditanggung yaitu beban listrik sebesar 1 juta, beban gaji karyawan sebesar 3 juta, beban operasional sebesar 500, dan beban lain-lain sebesar 300. Maka total keseluruhan beban untuk periode berjalan adalah 4.700.000. Jadi, untuk mencari apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan dengan cara yaitu mengurangkan pendapatan usaha sebesar 14.200.000 dikurangkan dengan total keseluruhan beban yaitu 4.700.000, maka perusahaan mengalami keuntungan sebesar 9.500.000 untuk periode tahun berjalan. Selanjutnya pada bagian neraca audit, di situ tertera bahwa kas memiliki saldo akhir sebesar 5 juta, perlengkapan usaha memiliki saldo akhir sebesar 3 juta, dan peralatan usaha sebesar 1.500.000. Maka setelah ditotal, usaha Adel Salon memiliki aset sebesar 9.500.000 untuk periode tahun berjalan ini.
Selanjutnya di sini kami menambahkan berbagai bukti dokumentasi. Yang pertama itu ada bukti dari stroke pembelian pada usaha Adel Salon ini. Bisa dilihat di sini bahwa usaha Adel Salon ini menyediakan berbagai macam layanan jasa, mulai dari kerimbat, nail art, sampai dengan last lift. Yang kedua ada foto kami sedang berfoto dengan owner dari Adel Salon ini, yaitu Adel Haryanto. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.